Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya untuk minggu ini. Nah, karena minggu ini adalah minggu terakhir perkuliahan, termasuk juga untuk mata kuliah data dan pustaka, yaitu pertemuan ke-14 ya. Mohon maaf sekali karena saya tidak bisa masuk langsung di Zoom real time untuk pertemuan terakhir, di mana seharusnya saya tutup langsung ya. Karena ada sebetulnya saya sudah janji dengan dokter untuk medical check up, sehingga tidak mungkin saya batalkan karena mau hari Natal liburan, beliaunya mau liburan atau cuti seperti itu. Jadi mau tidak mau hari Kamis di jadwal jam kelas kita saya ganti menjadi asinkronus. Kalian menonton video yang sudah saya siapkan pada hari ini. Sebelum saya sampaikan materi untuk minggu terakhir data dan pustaka, saya belum mendapatkan informasi mengenai kapan kuis susulan akan dilaksanakan, karena di tim data dan pustaka juga belum membahas mengenai permasalahan tersebut atau kuis susulan itu kapan mau diadakan, karena sekarang sedang menyusun bank soal untuk ujian akhir semesternya. Jadi nanti kalau ada informasi pasti akan saya update di e-learning. Silahkan lihat kapan jadwal kuis susulan akan dilaksanakan, karena pasti serentak ya, tidak mungkin hanya kelas yang saya ajar saja yang kuis susulan, sedangkan yang kelas lainnya tidak kuis susulan, tidak mungkin. Jadi pasti akan seragam seperti kuis sebelum UTS yang tidak jadi direkap akhir nilainya, dan juga ujian tengah semester kemarin, baik itu yang susulan pertama ataupun susulan kedua, seperti itu. Jadi ditunggu saja. Kemudian untuk tugas kelompok, silahkan dilanjutkan ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu, dan untuk kelas saya yang saya ampu, saya minta semua anggota kelompok per individunya mengumpulkan ke e-learning masing-masing. Jadi tidak perwakilan, karena saya ingin melihat setiap orang paling tidak punya effort untuk mengumpulkan tugas kelompok mini literatur review-nya sesuai dengan jadwal yang sudah saya setting di e-learning. Jadi saya harap jangan ada yang terlambat ya, karena kalau terlambat tentu akan mengurangi nilai untuk tugas kelompok tersebut. Oke, sepertinya sudah selesai semua yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah pertemuan terakhir sesuai dengan RPS dan juga kontrak kuliahnya. Kita akan membahas mengenai Mendeley atau aplikasi untuk mengatur referensi dan juga citasi. Jadi langsung saja ya kita masuk untuk saya menjelaskan materi terakhir untuk data dan pustaka minggu ini. Oke, untuk aplikasi pengelola referensi dan citasi yang akan kita pelajari pada minggu terakhir kuliah data dan pustaka ini adalah Mendeley. Kenapa bukan Zotero? Karena sebetulnya Mendeley sama Zotero itu mirip-mirip, jadi hanya beda developer ya. Jadi nanti untuk yang tertarik untuk belajar Zotero, silakan bisa belajar mandiri, sedangkan untuk yang akan kita pelajari pada data dan pustaka ini adalah aplikasi Mendeley. Oke, apa sih Mendeley itu untuk yang belum tahu? Kalau untuk yang sudah tahu, artinya mungkin sudah familiar ya dengan Mendeley, bahkan mungkin sudah diinstal atau sudah pernah menggunakan Mendeley untuk membuat laporan ataupun proposal artikel ilmiah sebelumnya. Mendeley itu singkatnya adalah program komputer, karena memang berupa program yang bisa diinstal berbasis desktop ya, atau kalian mau klik langsung URL-nya mendeley.com untuk berbasis webnya, itu sama saja. Atau kalau misalnya mau menggunakan tablet atau
mobile, mereka juga sudah provide untuk mobile dan tablet. Jadi Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier. Jadi mungkin pernah dengar ya, kata-kata Elsevier tidak asing lagi karena memang salah satu publisher jurnal ternama di internasional ya, Elsevier. Dan mungkin sudah pernah juga ya kalian ikuti beberapa seminar ataupun workshop-nya di jurusan kalian mungkin yang berkaitan dengan artikel ilmiah. Jadi memang Mendeley ini fokus untuk menangani referensi atau daftar pustaka dan juga citasi untuk artikel ilmiah. Dia seperti ini ya tampilannya untuk desktop, kemudian untuk web, dan juga untuk mobile. Kemudian fitur-fitur Mendeley yang pertama adalah Mendeley itu dapat berjalan pada Microsoft Windows, Mac, ataupun Linux. Kemudian yang kedua adalah menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Kemudian backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online, smart filtering dan tagging, PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlight, impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal, misalnya PubMed, Google Scholar, Archive, dan lain-lain. Jadi sebetulnya masih banyak ya situs-situs eksternal yang bisa terhubung dengan Mendeley ini. Kemudian integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan juga LibreOffice. Jadi ketika kita membuat artikel ilmiah dengan menggunakan Microsoft Word atau OpenOffice atau LibreOffice atau LaTeX, mungkin pernah dengar ya. Nah, untuk Mendeley dan Zotero sebetulnya itu bisa diintegrasikan ke Microsoft Word. Jadi nanti plugin-nya Mendeley akan terinstall pada Microsoft Word sehingga kita ketika menulis artikel ilmiah dengan Microsoft Word tinggal insert bagian daftar pustaka dan juga citasi dengan menggunakan style yang sudah kalian pilih sesuai dengan bidang yang kalian tulis. Kemudian fitur jejaring sosial, phone app, dan free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup. Jadi untuk setiap user memang harus login dulu atau buat akun dulu ya, kalau misalnya belum punya akun, jadi sign up dulu, kemudian untuk setiap user yang sudah sign up akan disediakan free web storage sebesar 2 GB untuk online backup. Jadi bisa saya sampaikan juga kalau misalnya Mendeley ini semi-semi Google Drive dan juga semi-semi PDF, pembuka PDF yang bisa untuk highlight dan annotate, memberikan sticky note di PDF ketika kita membaca langsung, nah itu juga bisa difasilitasi oleh Mendeley. Mendeley untuk download aplikasinya berbasis desktop maupun membuat akun langsung ke mendeley.com. Jadi mendeley.com adalah URL utamanya untuk Mendeley. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini adalah tampilan ketika kita sudah buat akun kemudian ingin login atau sign in. Kemudian ini adalah tampilan atau fitur-fitur desktop Mendeley. Ini adalah left panel filter option, kemudian ini adalah center panel references, dan right panel modify situation info. Jadi memang tampilannya seperti sistem operasi Windows ya, kalian menggunakan laptopnya kalian, kemudian ada di sini ada macam-macam folder, kemudian di tengah-tengah ini ada artinya untuk setiap referensi ataupun jurnal-jurnal, artikel, buku, e-book, sudah ada pada database Mendeley kalian. Jadi ini bisa saya katakan ini nanti ketika kalian sudah install plugin-nya Mendeley di Microsoft Word, nanti ini tinggal kalian summon. Maksudnya summon itu dipilih, kemudian pakai style apa, maka nanti akan langsung muncul. Jadi adanya Mendeley ini sangat membantu, mempermudah kita untuk membuat daftar pustaka dan juga citasi, di mana biasanya daftar pustaka itu kan tidak hanya 1, 2, atau 5 saja begitu ya. Jadi bisa sampai 20, 30, 50 untuk artikel-artikel yang rencananya diterbitkan di top tier jurnal. Kemudian setiap daftar pustaka itu ada panjang ya, misalnya ada penulis, kemudian tahun, kemudian judul artikel, kemudian publisher-nya, kemudian volume,
kemudian edisinya atau isunya, kemudian page-nya, kemudian juga diakhiri dengan ada yang mengakhiri dengan tahun, ada yang mengakhiri dengan kota atau negara tempat publikasi tersebut diterbitkan atau disebarkan pertama kali, seperti itu. Jadi dengan adanya mendelay, kita tidak perlu lagi mengetik manual, tapi langsung klik akan muncul langsung, sehingga waktu untuk membuat daftar pustaka itu tidak perlu terlalu banyak dan kita bisa fokus untuk mengerjakan seperti misalkan experimental result, discussion, jauh lebih penting ya, komponen yang lebih penting daripada reference atau daftar pustaka. Kadang-kadang ketika daftar pustaka tidak sesuai dengan style yang diinginkan oleh publisher jurnal tersebut, itu adalah salah satu major revisi yang harus diperbaiki. Jadi penempatan atau penulisan daftar pustaka itu menjadi komponen yang penting, nah karena kaitannya nanti dengan citasi dan juga H-index seorang penulis atau saintis. Kemudian untuk mendelay itu juga bisa create dan use folder. Jadi di sini contohnya ya, kita bisa membuat folder baru sesuai dengan mungkin proyek penelitian yang sedang dilakukan saat ini, atau fokus scope minat yang kalian tekuni, misalkan ada teknik, kemudian nanti teknik itu ada juga yang berkontribusi atau berkolaborasi dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan manajemen, maka dibuatkan folder ada kesehatan, teknik, industri, dan sebagainya. Jadi bisa dibuat berdasarkan preferensi kalian masing-masing. Kemudian kalau misalnya tidak dibuat folder, maka nanti seluruh artikel yang kalian masukkan atau yang kalian integrasikan ke dalam Mendeley-nya akan berada pada unsorted ini. Jadi sama seperti folder download kalau di laptop Windows ataupun Mac-nya kita ya. Jadi masih belum terurut, sehingga nanti kalau misalnya kita mau mengurutkan atau oh ini adalah tempatnya di sini, maka buatkan sebuah folder. Sebuah folder cara membuatnya ini ya, create folder, gampang sekali. Kemudian nanti berikan nama, kalau nanti ada prioritas folder tersebut, maka bisa di drag and drop untuk posisinya. Misalkan saat ini sedang mengerjakan penelitian X, maka karena X ini akan sering diakses di Mendeley, maka X ini kita taruh paling atas setelah unsorted, di bawahnya unsorted, seperti itu. Nah, itu bisa dengan cara drag and drop. Kemudian install web importer. Nah, ini juga salah satu fitur Mendeley yang sangat bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita memiliki artikel, paper, ataupun URL website official tertentu yang ingin kita konekkan langsung ke Mendeley dari URL tersebut, maka kita bisa menggunakan web importer dari Mendeley. Makanya tadi kalau ketika saya katakan bisa untuk mengkonekkan atau mengintegrasikan PubMed, arsip, Google Scholar, nah tinggal dikopikan linknya, kemudian nanti akan masuk dengan otomatis ke Mendeley kita. Jadi kita perlu menginstal terpisah ya web importer ini. Jadi tidak langsung ketika kalian menginstal versi desktop Mendeley, web importer akan langsung terinstall juga. Jadi harus diinstal manual. Begitu juga dengan install MS Word plugin. Jadi ketika kalian ingin Microsoft Word-nya kalian terintegrasi dengan Mendeley, maka jangan lupa untuk menginstal Microsoft Word plugin-nya. Kemudian ini adalah tampilan dari Mendeley Web Importer. Bagaimana cara kerjanya? Ketika kita sudah menginstal web importer dari Mendeley ke laptop kita yang versi desktop ya tentunya, kemudian kita buka manakah artikel yang akan kita pindahkan secara metadata ke Mendeley kita. Misalkan di sini contohnya adalah artikel kesehatan dari PubMed, dari ncbi.nlm.nih.gov. Kemudian kita memilih topik physical therapy ankle fracture. Fraktur ya. Ini saya juga kurang tahu ya karena ini bukan bidang saya, jadi silahkan nanti disesuaikan dengan jurnal bidang studinya masing-masing sesuai dengan jurusannya kalian, atau kalau kalian mau mencoba langsung ketika tugas kelompok nanti bisa dicoba
langsung dengan kata kunci seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian ini adalah tampilan mendelay. Jadi kita fokus di sebelah kanan karena kita sekarang sedang membahas tentang aplikasi pengelola referensi dan juga citasi. Jadi ini adalah tampilan ketika install web importernya itu sudah kita lakukan. Jadi di sini ya, ini adalah tampilannya. Kemudian ketika kita klik centang, maka misalnya kita centang 1, 2, 3, maka ini akan langsung tercopy kepada mendelay kita. Kemudian kalau misalnya kita hanya mau 1, berarti centang 2 dan 3-nya, kemudian tinggal 1. Yang 1 ini kalau kita ingin mengintegrasikan atau memindahkan metadatanya ke mendelay kita, tinggal choose folder, ya, pilih folder yang sudah ada atau bisa bagikan ke grup. Jadi untuk mendelay ini juga bisa ya berbagi atau sharing dengan kolega atau teman kalian untuk bisa membuat artikel ilmiah menjadi utuh sebelum disubmit seperti itu. Jadi ya sama-sama seperti Google Drive ya konsepnya. Kemudian adding dokumen from computer. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah menemukan artikelnya di laptop kalian, kemudian kalian googling, ternyata ke-download otomatis, ada ya beberapa seperti itu. Nah, kalian sudah ada di dokumen maupun di download. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau menggunakan cara install web importer, jadi kalian tidak perlu lagi mengunjungi link PDF tersebut. Cukup karena saya sudah punya artikelnya, maka saya upload saja artikelnya ini ke mendelay kita. Mendelaynya saya seperti itu, atau mendelaynya kami. Maka kita bisa menggunakan cara yang ini, menambahkan dokumen dari komputer langsung, yaitu drag and drop. Beres. Atau kalau misalnya mau cara yang manual, yang lebih terstruktur ya, jadi bisa klik file, kemudian add file atau add folder kalau misalnya ada beberapa PDF dengan scope topik yang sama, atau watch folder ketika kita tambahkan reference, ketika kita menambahkan PDF ke dalam folder. Kemudian bisa juga entry manually data metadatanya ketika kita punya PDF itu, kemudian kita ketikkan judulnya apa, penulisnya siapa, tahunnya berapa, dan seterusnya. Kemudian importnya bisa dalam bentuk BIP, XML, RIS, dan juga Zotero SQLite. Jadi untuk di sini kita bisa lihat ya, Zotero Library artinya Mendeley ini pun menyediakan fitur untuk bersinkronisasi dengan Zotero. Jadi kalau misalnya kalian sudah menggunakan Zotero, belum menggunakan Mendeley, sekarang mau pindah ke Mendeley, bisa menggunakan Zotero Library paling tidak untuk mengintegrasikan kembali referensi-referensi yang kalian sudah simpan di Zotero ke Mendeley. Kemudian adding dokumen untuk citasi juga sama ya caranya. Klik file, kemudian add filenya ya dari dokumen langsung. Untuk opsi kedua, bisa kita enter manual. Jadi kita inputkan manual, kemudian bisa kita klik artikelnya ya, detailnya seperti ini. Nih, detail artikel tersebut, kemudian ada abstrak, ada keyword, ada doai, ada PMID. Nah, untuk doai dan PMID ini adalah kode unik untuk artikel tersebut. Jadi, untuk satu artikel akan memiliki doainya yang berbeda dengan artikel lain, seperti itu. Jadi, dengan adanya doai, itu akan lebih mudah lagi untuk mengidentifikasi, oh ternyata artikel ini yang dirujuk oleh penulis artikel tersebut, kira-kira begitu. Itu juga bisa ya, jadi selain adding dokumen, bisa dengan menggunakan enter manually informasi yang ada pada dokumen PDF tersebut. Kemudian manage your library. Library kita di Mendeley itu bisa kita manage, tentu ya sama seperti tampilan sistem operasi Windows atau Mac yang kita gunakan di laptop kalian masing-masing. Kita bisa menaruh ke dalam folder, kemudian kalian bisa memberikan bintang kalau misalnya hal itu adalah hal yang penting untuk kalian dapatkan nanti dengan filteringnya ya. Itu bisa di Mendeley juga seperti itu. Jadi ini contohnya ya, ini adalah lambang all item in your personal library. Jadi ini semuanya, semua item
reference yang kalian miliki di Mendeley kalian. Kemudian ini jam, bentuknya jam adalah item yang ditambahkan pada 2 minggu terakhir. Kemudian akses recently yang bentuknya seperti buku yang baru saja diakses. Kemudian bintang, start ya, sama seperti email atau Gmail. Kemudian item yang butuh di-review kalau ada tanda tanyanya. Kemudian kita lihat yang bagian ini, ya author, ini bisa untuk kita reorder. Apakah autornya dari yang A dulu atau dari yang Z dulu. Itu bisa. Kemudian yang warnanya hijau, ini artinya belum dibaca atau belum dibuka ya sama sekali. Jadi ketika kalian integrasikan dengan URL ataupun kalian upload atau enter datanya manually ataupun lewat add file di laptop kalian, itu belum kalian baca, itu warnanya hijau, tapi kalau sudah kalian baca akan berwarna abu-abu. Jadi ini ya bedanya. Kemudian untuk yang ada PDF-nya, artinya metadatanya artikel tersebut sudah dilengkapi dengan artikelnya. Jadi artikel aslinya itu sudah terlampir. Tapi kalau misalnya belum ada gambar PDF, artinya belum ada artikel asli dari metadata artikel tersebut. Jadi boleh ditambahkan, boleh tidak. Sebetulnya tidak ada masalah ya, ketika mau menambahkan boleh, ketika tidak ingin menambahkan juga tidak apa-apa. Kemudian ini adalah bintang ya, bintang kalau kita ingin menandakan ini penting atau ini sering sekali digunakan karena sebagai referensi utama, boleh ditambahkan bintang seperti kegunaan pada Gmail. Kemudian tool atau cek untuk duplikasi. Nah, ini juga bisa. Karena misalkan kalian menggunakan atau mengambil referensi itu dengan menggunakan link URL, yang satu kalian upload langsung dari PC-nya atau laptopnya kalian. Nah, dua artikel ini padahal sama. Tapi ketika yang satu dari link, yang satu dari PDF, akan muncul kemungkinan duplikat. Maka cara untuk mendeteksinya adalah tinggal klik di Mendeley-nya, kemudian di bawah install web importer dan install Microsoft Word plugin itu ada yang namanya check for duplicate. Nah, dari sini kita klik check for duplicate, maka Mendeley akan otomatis untuk mendeteksi mana nih yang kira-kira artikelnya sama, tetapi di Mendeley itu terbuat 2 kali. Nah, jadi sebetulnya Mendeley ini cerdas, aplikasi cerdas ya, aplikasi yang sudah mampu untuk membedakan ini adalah 2 artikel yang berbeda, tapi juga tetap menyediakan fitur-fitur yang perlu penanganan khusus dari usernya atau dari penggunanya. Contohnya seperti ini ya. Jadi walaupun sudah bisa mendeteksi, tapi tetap yang memutuskan harus menggabungkan atau menghapus salah satunya adalah penggunanya. Nah, kalau misalnya ingin digabungkan, misalkan antara yang pertama dengan yang kedua ini kira-kira mirip, terus setelah kita cek ternyata betulan mirip, maka bisa di-confirm merge, artinya bisa kita satukan artikelnya. Atau kalau misalnya kalian rasa, oh ini saya pilih saja salah satu, maka bisa dihapus untuk artikel yang terdeteksi duplikasi tersebut. Kemudian ini juga bisa bagaimana caranya merename PDF di Mendeley. Yang pertama, drag PDF ke folder. Kemudian yang kedua, Windows Tool, ya ini ya, Tool Option. Ya. Kemudian dibuka File Organizer, kemudian Browse, ya pilih artikelnya. Kemudian kita centang yang bagian Rename Document File. Nah, ini artinya adalah kita ingin mengubah nama file tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Before 26 full 1 menjadi Abbott et al. 2013 Manual Therapy, Exercise Therapy, or both. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan dengan penamaan file aslinya atau metadata artikel aslinya. Jadi tidak perlu kita, misalkan ketika kita mendownload dari Google, itu kan biasanya tidak judul asli ya, jadi judulnya itu salah seperti itu, bisa dengan bantuan rename
PDF file di Mendeley. Caranya buka tool atau klik tools, kemudian file organizer, browse, dan kemudian dicentang bagian rename document file. Kemudian Mendeley juga menyediakan fitur PDF viewer, highlight, dan annotate dokumen. Sama seperti konsep pembaca atau pembuka PDF, juga bisa melakukan highlight atau memberikan stabilo dengan warna-warna tertentu, misalnya kuning, pink, hijau, biru, dan seterusnya, dan memberikan catatan, annotate, bisa berupa sticky note, bisa kalian mau garis bawah, misalnya seperti itu, bisa. Jadi sama seperti kita mencoret-coret atau menulis atau memberikan stabilo hard file untuk PDF tersebut. Sama seperti beberapa aplikasi pembuka PDF yang lain sebetulnya. Kemudian setelah kita selesai memberikan stabilo, highlight, dan annotate, maka tinggal disimpan lagi seperti itu ya. Kemudian kita mau ekspor PDF dengan annotation dan sticky note yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Dengan Mendeley juga bisa. Di Mendeley Desktop, double klik pada PDF tersebut, kemudian ke file menu, kemudian select export PDF with annotation, kemudian klik ya. Jadi ini ya. File menu, kemudian export PDF with annotation. Jadi ini artinya kita ingin mengekspor PDF yang sudah kita highlight dan anotasi tadi. Kemudian citasi atau cite using Mendeley citation plugin. Jadi citasi dengan daftar pustaka berbeda, ya mungkin kalian juga sudah paham ya bedanya di mana. Untuk citasi kita menuliskan sumber dari daftar pustaka kita di bagian body-nya artikel ilmiah tersebut. Misalkan bagian introduction, pada kalimat pertama ternyata kita memparafrase dari penulis artikel lain yang menyatakan hal tersebut. Nah, itu namanya adalah citasi. Citasi diambil dari urutan daftar pustaka yang duluan ditulis atau duluan muncul, begitu juga nanti urutan daftar pustakanya mengikuti dari citasinya. Nah, citasi harus paham dulu ya, berbeda dengan daftar pustaka. Penulisannya juga lebih singkat, hanya nama dan tahun biasanya. Kalau misalnya citasinya itu stylenya nama dan tahun, tapi kalau misalnya angka, biasanya seperti ini ya, angka, sebentar saya annotate dulu untuk memberikan contoh. Ini ya, nih, 1 misalnya seperti ini. Atau bentuknya seperti ini. Ini nama, koma, tahun. Nah, ini adalah penulisan citasi. Sedangkan kalau daftar pustaka kan panjang ya, nama, tahun, publisher, dan seterusnya. Jadi nanti citasi ini berdasarkan daftar pustaka penulisannya. Jadi Mendeley pun memfasilitasi penulisan citasi secara otomatis, jadi tidak perlu lagi manual. Kemudian tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau kita ingin Mendeley-nya terkonek dengan Microsoft Word, maka kita harus menginstal Microsoft Word plugin. Jadi kita harus install dulu. Tidak bisa ketika kalian sudah punya akunnya Mendeley, kalian lihat di Microsoft Word, kok tidak ada, Bu? Padahal saya sudah install Mendeley, sudah buat akunnya, tetapi di Microsoft Word saya tidak muncul. Silahkan dilihat bagian Tools dan install MS Word plugin-nya. Kalau misalnya belum kalian install, maka tentu saja tidak akan bisa connect antara Mendeley dengan Microsoft Word kalian. Kemudian, ketika kita sudah selesai menginstal Microsoft Word plugin, cara kita mengecek apakah sudah bisa digunakan Mendeley-nya atau sudah terintegrasi dengan Microsoft Word-nya, silahkan buka bagian References, dan pasti akan muncul Mendeley Site-O-Matic. Artinya sudah terkonek antara Mendeley dan juga Microsoft Word-nya. Jadi kalian tinggal pakai, tinggal tentukan stylenya, daftar pustakanya bagaimana, stylenya reference atau citasinya bagaimana, kemudian kalian akan langsung menerima hasil jadi dari Mendeley tersebut. Kalau kita menggunakan Mac, mungkin ada yang menggunakan Mac di sini, ya bisa klik View, kemudian Toolbar, kemudian Mendeley Toolbar.
Jadi memang agak berbeda ya, karena berbeda sistem operasi, maka penempatan fitur-fitur tool-nya itu juga akan berbeda. Tinggal disesuaikan saja. Karena Mendeley sudah bisa digunakan di Windows, Linux, dan juga Mac. Jadi kalau misalnya belum ketemu, silahkan dicari, dicoba explore di bagian mana kira-kira Mendeley-nya bisa terlihat. Kemudian menemukan sitasi atau style untuk sitasi. Nah, di sini style untuk sitasi ada banyak ya, ada AMA, American Medical Association, American Political Science Association, American Psychological Association, dan seterusnya. Jadi bebas berdasarkan kebutuhan dari bidang studinya masing-masing atau jurusan kalian. Menggunakan APA atau apa, AMA, AMA, ASA, dan sebagainya itu bisa disesuaikan. Jadi tinggal klik saja, nih ya. Ketika kita mau menggunakan Mendeley untuk menambahkan sitasi, di bagian ini kita tinggal klik More Style, kemudian Get More Style, pilih ya, kemudian Done. Kalau untuk Mendeley Desktop, ya bisa lihat di Mendeley Desktop View, Citation Style, More Style. Kemudian kita ingin menggenerate citasi dengan menggunakan nomor. Jadi ini ya, hasil citasinya adalah nomor, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, di sini bisa insert citation, ya. Jadi ini menambahkan citasi atau menyisipkan citasi pada akhir kalimat di body artikel tersebut. Maka kita setelah kita insert citation akan muncul seperti ini ya di Mendeley kita, maka kita tinggal pilih. Nah, kita pilih ini nomor 1, maka akan langsung tertulis nomor 1 citasi. Kalau kita pilih yang di bawahnya, maka akan buka kurung siku 2, tutup kurung siku, dan seterusnya. Jadi akan disesuaikan dengan urutan daftar pustaka atau referensi artikel ilmiah tersebut. Kemudian cara lainnya adalah ketika kita ternyata salah klik. Oh, tidak jadi nih, saya menggunakan citasi yang ini. Maka bisa ke Go to Mendeley, jadi sama ini ya, ini juga sama, Go to Mendeley, boleh ya, seperti ini, Go to Mendeley, kemudian klik OK, kemudian kalian search, manakah metadata artikel yang sudah benar atau yang seharusnya. Tadi kan di recall ya, di recall kembali. Jadi dipilih kembali manakah metadatanya, kemudian caranya tetap sama. Balik lagi ke insert citation, kemudian klik mana yang sesuai untuk ditampilkan pada citasi, dan oke. Kemudian, kalau ada citasi yang butuh digabungkan, artinya ada 2 citasi yang bisa digabungkan karena merujuk atau menstate kata-kata atau kalimat yang sama untuk artikel kalian. Jadi kalian setuju dengan artikel itu menunjang konten dari artikel kalian, maka bisa di-merge. Jadi tidak hanya kita tuliskan satu-satu citasi, seperti ini ya, Bowdon 1986 dan Ingold 1940, tapi bisa kita merge, kita gabungkan menjadi bentuk seperti ini, Bowdon 1986, titik koma, Ingold 1940. Atau kalau misalnya kita pakai angka, buka kurung siku 1,2 tutup kurung siku. Jadi tidak perlu 1, 2 seperti itu. Jadi kita bisa menggabungkan citasi tersebut. Penggabungan citasi itu juga kembali kepada aturan dari publishernya. Ada publisher yang menginginkan kalau sama itu digabung, tapi ada juga publisher yang terpisah saja. Jadi merging citation bergantung kepada ketentuan atau template dari artikel atau publisher tempat artikel kalian itu ingin disubmit atau dipublikasikan. Kemudian insert bibliografi, daftar pustaka ya, atau daftar reference, bahasa Inggrisnya reference untuk artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia pasti daftar pustaka ya. Nah, di sini sama caranya, insert bibliografi. Maka nanti ketika kalian sudah klik insert bibliografi, akan muncul semua data atau metadata yang sudah tersimpan pada Mendeley-nya kalian. Jadi langsung otomatis, tidak perlu ketik satu-satu. Dan sesuai dengan stylenya, mau style apa.
APA, AMA, ASA, IEEE bebas sesuai dengan bidang penelitian yang kalian tulis ke dalam bentuk artikel tersebut. Kemudian copy hanya satu citasi, tidak perlu banyak-banyak, hanya satu. Maka bisa kita klik view, kemudian library as citation, kemudian di sini bisa kita copy as formatted citation. Artinya hanya satu artikel ini saja yang akan tercopy kepada artikel ilmiah Word kita tadi. Jadi tidak mau semuanya, Bu. Saya hanya butuh nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 dan seterusnya. Maka caranya seperti ini ya. View library as citation, kemudian pilih atau kita klik dulu mana artikel atau metadatanya, kemudian pilih copy as dan formatted citation. Maka contohnya akan seperti di bawah ini, hanya satu saja yang akan muncul. Kemudian mendelay web, memang secara fungsionalitas, baik web maupun desktop itu sama. Tapi memang ada perbedaan ya, karena yang satu desktop install di laptop, yang satu berbasis web. Jadi walaupun tidak terlalu frontal perbedaannya, tapi pasti ada perbedaan karena dua platform atau dua jenis yang berbeda ya. Yang satu harus diinstal di laptop kita, yang satu kita tinggal menggunakan browser untuk membuka mendelainya. Untuk mendelay web, seperti ini tampilannya, sebetulnya sama saja ya. Jadi ini juga ada favorit, ada my publication, ada folder, kemudian di tengah-tengah ada metadata yang sudah tersimpan di mendelay kita, kemudian di sebelah kanannya, sama seperti di desktop, juga ada keterangan singkat dari artikel atau metadata artikel yang sudah tersimpan di mendelay kita. Jadi sebetulnya sama, hanya berbeda tampilan. Kemudian sama seperti OneDrive, mungkin ada pernah pakai OneDrive atau Google Drive versi desktop ya. Jadi untuk mendelay pun bisa kita sinkronisasi dari web ke desktop. Jadi misalkan saat ini kalian bekerja dengan menggunakan mendelay web. Kemudian nanti kalian sampai di rumah, kalian ingin sinkronisasi karena kalian mungkin bekerja tidak dengan web lagi, lebih nyaman dengan desktop, maka bisa disinkronisasi. Data-datanya nanti akan terintegrasi atau terkonek dan sama gitu ya, baik dari web maupun desktopnya. Kemudian mendelay juga bisa memfasilitasi grup, create group. Jadi fungsinya ketika ada satu artikel atau metadata yang diinputkan, artikel PDF seperti itu, kalian bisa me-highlight, memberikan annotate, sticky notes, dan sebagainya bersama-sama dengan anggota grup kalian tersebut. Cuma di sini untuk mendelay itu terbatas masih hanya 3 member yang bisa join ke dalam satu grup. Jadi dibatasi ya. Jadi mungkin yang benar-benar berkontribusi terhadap artikel tersebut yang bisa dijoinkan ke dalam mendelay grupnya. Karena kan ada juga peneliti yang memang sudah memberikan ide, tapi beliaunya tidak ikut dalam menulis artikelnya, seperti itu. Jadi bisa mungkin tidak usah dimasukkan, karena memang terbatas hanya 3 member saja yang bisa jadi satu grup. Kemudian grupnya juga difasilitasi oleh Mendeley, bisa sampai 100 MB, megabyte shared web storage. Kemudian bisa menambahkan dokumen dengan drag and drop, ya. Jadi tinggal drag, drop untuk grup tersebut yang sudah di-create dengan 3 orang tadi. Bisa juga disetting public, invite only, private, jadi sama seperti konsepnya Google Drive ya, atau Dropbox, atau OneDrive. Kemudian ini private group, collaborate with your research team, ya ini tadi yang saya sampaikan, bisa kita melakukan annotate bersama-sama, buat sticky note bersama-sama di Mendeley group tersebut. Kemudian ini ya bisa kita join ke dalam grup Mendeley yang umum, yaitu yang disediakan oleh Elsevier sebagai penyedia atau pembuat aplikasi Mendeley tersebut. Ya di sini Mendeley demo, kalau mau join silahkan, di sana nanti bisa mungkin bertanya atau sharing tentang Mendeley yang tidak kalian ketahui.
Kemudian untuk mendelay bisa kita membuat your research profile. Jadi kalau misalnya kalian nanti sudah memiliki beberapa publikasi, bisa buat research profile kalian di Mendeley. Jadi ini sebetulnya hampir sama seperti Google Scholar, sama seperti Scopus, sama seperti Web of Science. Hanya versinya adalah versi Mendeley. Nah ini mungkin kelemahannya adalah yang bisa melihat harus punya Mendeley dulu, seperti itu ya. Karena kalau tidak punya Mendeley, pasti tidak akan bisa melihat riset profilnya yang sudah tergabung di Mendeley, yang menggunakan Mendeley untuk membuat artikel publikasi ilmiah mereka. Kemudian Mendeley katalog, nah ini ya literatur search Mendeley katalog, jadi sama seperti konsepnya database publisher yang seperti PubMed, kemudian Walter Kluwer, kemudian Nature, dan sebagainya. Mendeley juga menyediakan katalog-katalog tertentu. Jadi kalau misalnya dari kalian ingin mencari ini apa sih artikel yang berkaitan dengan ini, yang lain, topiknya ini, tapi penulisnya berbeda, misalnya seperti itu, bisa mencari alternatifnya dengan literatur search Mendeley katalognya. Jadi tidak perlu lewat Google, tidak perlu lewat publisher resmi artikel tersebut, bisa juga lewat Mendeley. Kalau misalnya memang malas gitu ya untuk mencari dengan browser ataupun lewat publisher jurnal. Bebas ya, itu tidak ada aturan harus mencari lewat Mendeley katalog. Kalau kita pakai Mendeley tidak harus. Jadi ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Mendeley-nya untuk mempermudah. Ketika kalian sudah ketemu dari katalognya Mendeley, kalian ingin memindahkan metadatanya ke Mendeley-nya kalian, bisa dengan menggunakan klik tombol Save PDF. Artinya ketika kita klik Save PDF akan pindah atau terkopikan metadatanya artikel ini, artikel terpilih ini ke dalam Mendeley kalian. Jadi nanti tinggal panggil, tinggal insert sitasi atau bibliografi di Word-nya. Ini juga ada yang sudah tersedia artikel originalnya, ada yang belum. Jadi memang tidak wajib sebetulnya ya ketika kita hanya butuh untuk menginsert citasi ataupun reference, artikel utuh ini tidak begitu berpengaruh ada atau tidaknya di dalam Mendeley. Karena yang penting adalah metadatanya. Selama metadatanya ada, nomor doainya ada, nomor PMID-nya ada, maka it's okay. Kemudian related dokumen ini sama seperti yang sudah saya sampaikan pertemuan minggu lalu ya. Jadi ketika ada dokumen yang berkaitan, mungkin jadi rujukan sebelumnya atau memiliki latar belakang topik yang sama dan seterusnya, di Mendeley juga bisa kita lihat dengan cara nih ya, all document, author, kemudian diklik ya, kemudian related document dan akan muncul ya related dokumen dengan dokumen yang kita pilih tadi itu apa saja. Jadi pilih 2 atau lebih artikel, kemudian klik related dokumen, maka akan muncul rekomendasi dokumen yang berkaitan dengan dokumen yang kalian inginkan tadi. Karena dia punya katalog kan, jadi dari katalognya itulah akan dibantu baca dan tampil hasilnya. Kemudian ini adalah tampilan dari Elsevier ya. Discover your next funding opportunity. Research area-nya ada banyak di sini, jadi bebas mau mengeksplor apa sesuai dengan bidang interest-nya kalian, bidang studinya kalian. Ada engineering, environmental science, health profession, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah praktek. Nah ini sebetulnya ini adalah kalian diharapkan mencoba langsung Mendeley itu bagaimana. Silahkan setelah kalian menonton video ini, bisa untuk yang belum ada Mendeley, silahkan diinstal dulu, kemudian register, sign up, kemudian login, dan coba untuk membuat folder baru di Mendeley Desktop, kemudian tambahkan file baru dari dokumen, jadi ada PDF di dokumennya kalian, upload ke Mendeley kalian, ke folder yang baru dibuat tersebut. Kemudian tambahkan file baru, dari buku atau e-book, dan dari alamat web.
URL official website tertentu itu ada ya, jadi tinggal dikopikan seperti yang dicontohkan di materi tadi dari PubMed itu, seperti itu untuk yang alamat web. Kemudian install Microsoft Word plugin dan tambahkan citasi, jadi buka Microsoft Word-nya, lihat apakah sudah ada Mendeley omatic-nya sebagai tanda sudah terinstall atau terkoneksi, kemudian tambahkan citasi, insert citation, kemudian tentukan dulu stylenya apa, more style, kemudian pilih, kemudian insert citation. Kemudian buat bibliografi, ya tadi karena sudah ada 3 ya, tambah file manual pakai add file, kemudian dari buku dan alamat web. Maka akan muncul nanti 3 bibliografi di Microsoft Word kalian dengan cara insert bibliografi lewat fitur Mendeley yang sudah terintegrasi dengan Microsoft Word-nya. Kemudian yang terakhir adalah mengubah style citasi atau daftar pustaka. Ini tergantung ya, mau kalian ubah berdasarkan stylenya kalian atau memang dari awal sudah kalian pilih stylenya ini, maka tidak perlu lagi mengubah style citasi atau daftar pustaka. Jadi silakan ini kalian coba praktek dengan Mendeley laptop ataupun web ataupun tablet ataupun mobile yang kalian gunakan untuk kuliah atau berkegiatan aktivitas akademik sehari-hari, bebas. Kemudian silakan mencoba mengeksplor aplikasi pengolah referensi dan citasi, yaitu Mendeley. Itu ya yang tugas praktikum, bukan praktikum ya, bukan praktikum seperti kelas mata kuliah praktikum, tapi praktek untuk mencoba aplikasi pengolah referensi dan citasi. Kira-kira itu untuk materi data dan pustaka minggu ke-14, yaitu minggu terakhir perkuliahan. Ini adalah ending dari mata kuliah atau materi kompetensi yang diharapkan kalian capai untuk data dan pustaka. Jadi dengan kalian bisa menggunakan Mendeley, maka akan banyak sekali manfaatnya ya ketika kalian nanti membuat proposal lomba atau proposal PKM, karena kalian masih tahun pertama ya rata-rata, jadi nanti akan sangat memudahkan membuat daftar pustaka dan juga citasinya. Kemudian nanti di proposal skripsi di tahun ke-3, tahun ke-4 itu akan mudah lagi, tidak perlu ya fokus atau menghabiskan waktu untuk membuat daftar pustaka secara manual satu persatu. Kemudian nanti mungkin ada konferensi yang kalian ikuti atau mungkin ide abstrak yang kalian ikuti, lomba internasional maupun nasional, tinggal pakai Mendeley untuk membuat referensi dan citasinya. Jadi serahkan ke Mendeley untuk membuat citasi otomatis dan daftar pustaka otomatis atau referensi otomatis. Kira-kira itu ya keluaran untuk pertemuan ke-14 data dan pustaka minggu ini. Oke, ini yang terakhir ada quote, silahkan kalian baca quote-nya. Kira-kira itu ya, jadi sudah selesai semua materi kontrak kuliah dan RPS untuk data dan pustaka yang disampaikan oleh dosen sebelum UTS kemarin, dan setelah UTS saya yang menyampaikan. Karena ini adalah pertemuan terakhir, maka ini juga pertemuan langsung tatap muka kita yang terakhir untuk data dan pustaka. Selama 7 pertemuan sebelumnya, bersama dengan pertemuan terakhir kita minggu ini, apabila ada salah kata, baik kata penyampaian maupun sikap dari saya ya, yang mungkin membuat kalian tersinggung atau sakit hati, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya ajarkan, yang saya sharing kepada kalian itu bermanfaat ilmunya dan bisa kalian gunakan tidak hanya ketika data dan pustaka ini, tetapi juga nanti ketika kalian melalui perkuliahan dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk data dan pustaka. Saya ingatkan kembali, walaupun pertemuannya sudah selesai, tapi masih ada tugas kelompok yang harus kalian selesaikan, dikumpulkan tanggal 14 Januari, dan ujian akhir semester. Mungkin kalian sudah dapat juga ya jadwal ujian akhir semesternya, jadi silahkan mempersiapkan
diri sebaik mungkin. Mungkin kemarin itu waktu kuis masih dirasa kurang maksimal gitu, jadi bisa ditingkatkan dan dipacu, digenjot lagi nilainya supaya dapat nilai akhir yang bagus untuk mata kuliah data dan pustaka. Kira-kira begitu ya. Semoga kita bisa bertemu di mata kuliah lain selain dari data dan pustaka, karena di semester 2 juga masih ada ya mata kuliah dasar bersama untuk tahun pertama mahasiswa Universitas Erlangga. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian selama 7 pertemuan setelah UTS. Semoga ada manfaatnya ilmu yang kita pelajari di data dan pustaka. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.